Selamat sore, selamat datang di ID Jatim News. Saya Habib Fahri Albab, presenter ID Jatim News. 5 hari usai aksi damai berskala masif terhadap RUU Omnibus Law Kesehatan yang memantik polemik berapi, masih belum ada tanda-tanda mengenai kejelasan RUU ini. Peraturan sapu jagat yang merevisi banyak bait lama dan cenderung belum tuntas. Proses penyusunan yang istimewa kecepatannya menghirupkan curiga dari berbagai elemen warga. Transparansi dan akuntabilitas yang diabaikan tercermin dari ragam draft yang tak jelas jeluntrungan. Apakah ada yang hendak disembunyikan atau ada maksud tertentu di balik pembuatan RUU ini? Walau tak mudah menjernihkan problem RUU Omnibus Law Kesehatan, mari kita tetap mendiskusikannya secara terbuka. Inilah ID Jatim News, Omnibus Law dari sudut pandang hukum tata negara. Telah bergabung bersama kita Bapak P. Sumali, SHMH, seorang pakar tata negara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumali. Waalaikumsalam. Selamat sore, terima kasih Mas Habib sudah diajak bergabung di dalam diskusi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Terima kasih. Oke, baik Pak Sumali. Setelah beberapa kali melakukan wawancara dengan berbagai narasumber perihal Omnibus Law Kesehatan, kali ini kita akan berfokus terhadap Omnibus Law dari sudut pandang hukum tata negara. Kita mulai dengan pertanyaan, apakah Omnibus Law itu dan negara mana saja yang saat ini menerapkannya? Terima kasih. Jadi istilah Omnibus Law itu bukan original dari Indonesia gitu ya. Itu diambil dari bahasa Latin, omni, bus, dan law. Omni itu segala macam masuk kategori ketentuan. Bus itu ya bis, law itu hukum. Jadi segala macam hukum yang diangkut oleh kendaraan namanya bis itu. Itu secara etimologi. Secara terminologinya itu temukan di undang-undang yang terbaru tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor Undang-Undang nomor 13 tahun 2022, yaitu bahwa Omnibus Law itu adalah salah satu teknik penyusunan undang-undang yang diakui atau yang dikenal di Indonesia selain teknik penyusunan undang-undang yang lain, di mana segala macam peraturan itu, apakah sejenis atau tidak sejenis itu bisa dirangkum atau diatur dalam satu peraturan. Begitu, Pak. Baik, kemudian bagaimana tata cara dalam pembentukan undang-undang baru di Indonesia, Pak? Ya, baik. Sebelum masuk itu tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab ya. Jadi Omnibus Law itu saat ini di beberapa negara, terutama itu adalah dianut di negara-negara Anglo-Saxon. Jadi kalau dikategorikan sistem hukum yang ada di dunia itu kan tidaknya ada 4. Ada civil law atau Eropa kontinental, itu yang selama ini dianut di Indonesia, yang menganut model pembentukan hukum dari Austria itu, dari dengan tokohnya Kelsen itu. Kemudian di Anglo-Saxon yang itu coba diintroduksikan di Indonesia, Omnibus Law. Kemudian ada sistem hukum di Skandinavia dan ada juga sistem hukum Islam. Nah, itu kemudian negara-negara yang sejauh ini saya peroleh informasinya di internet itu ada beberapa negara seperti di Selandia Baru, di Kanada, termasuk di Filipina, itu yang mencoba menggunakan metode pembuatan undang-undang dengan sistem Omnibus Law, yang intinya itu di seputar bagaimana cara mengkapitalisasi pendapatan negara melalui menarik investasi pemodal asing supaya memperoleh kepastian kalau undang-undang itu disatukan, itu diasumsikan lebih mudah untuk dipahami. Begitu, Mas Adi. Ya. Baik. Kemudian bagaimanakah tata cara pembentukannya undang-undang baru di Indonesia? Ya, jadi teknik penyusunan undang-undang itu tidak bisa dilepaskan dari 2 ketentuan, yaitu satu,
tentunya konstitusi Undang-Undang Dasar 45, di mana yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang itu adalah Presiden, bagaimana di dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar 45, dan DPR, pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Jadi ada dua lembaga, eksekutif Presiden dan legislatif. Itu yang punya kewenangan. Nah, kemudian mengenai teknik cara menyusun undang-undang, itu ada yang pertama Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 yang memperkenalkan teknik penyusunan Omnibus Law. Nah, di dalam tata cara penyusunan, tentunya karena ini kewenangan Presiden dan DPR, maka yang bisa mengusulkan satu rancangan undang-undang itu adalah Presiden atau DPR. Nah, kemudian di dalam penyusunan itu tentunya harus didasari oleh semacam kajian atau naskah akademik. Nah, itu kalau kemudian naskah akademik, kemudian itu sudah dibahas di legislatif, itu menjadi rancangan undang-undang. Nah, disitulah proses pembentukan ini yang disebut dengan syarat formil. Jadi tata cara pembentukannya itu selain ada naskah akademik, ada rancangan undang-undang, ada juga yang namanya pelibatan publik. Jadi semacam membuka partisipasi publik yang disebut dengan participation meaningful, partisipasi yang bermakna, di mana orang atau lembaga atau organisasi yang akan terkena undang-undang ini itu harus dilibatkan, didengar pendapatnya, kemudian apa yang mereka ingin sampaikan, dan kalau ada keberatan itu harus dijawab. Nah, itu kemudian baru tahap berikutnya adalah pembahasan di DPR, apakah itu disetujui apa enggak. Baru nanti menjadi undang-undang. Itu yang namanya syarat formil. Kemudian yang kedua, tata cara pembentukan perundang-undangan itu juga harus memenuhi syarat material. Jadi undang-undang itu isinya, materinya, atau muatannya, itu yang pertama haruslah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Jadi undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi ataukah TAP MPR, karena itu peraturan di atasnya. Yang kedua, syarat materialnya adalah undang-undang itu tidak boleh atau merupakan pelaksanaan operasional dari ketentuan yang ada di konstitusi. Jadi undang-undang itu tidak lain adalah derivasi atau pelaksanaan dari ketentuan konstitusi. Nah, itu saya kira itu. Syaratnya formil dan syarat material. Undang-undang harus memenuhi syarat itu. Baik. Kemudian dengan adanya tiba-tiba beredarnya draft RUU yang terkesan sudah jadi dan berdasarkan berita sudah masuk terhadap Prolegnas 2022, apakah ini menyalahi tata cara pembentukan undang-undang yang tadi Bapak jelaskan? Kemudian apa konsekuensinya bila tidak sesuai dengan tata cara itu? Ya, jadi sekali lagi, satu produk undang-undang itu memang idealnya harus ditentukan dulu di dalam prolegnas. Artinya ada transparansi, keterbukaan dari DPR itu atau presiden itu akan membuat dalam satu periode tertentu akan membuat satu peraturan perundang-undangan. Ya. Tapi dalam hal tertentu, satu produk peraturan undang-undang itu bisa dilakukan secara serta-merta atau secara tiba-tiba kalau memang itu dibutuhkan, ada kebutuhan yang mendesak. Kalau contohnya ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu dalam keadaan tertentu, pemerintah itu punya presiden punya discretionary power, kekuasaan diskresi untuk membuat satu peraturan yang sifatnya tiba-tiba. Apabila ada peraturan yang ada itu tidak kompatibel atau tidak bisa menyelesaikan satu persoalan. Persoalannya adalah
apapun satu peraturan perundang-undangan ini dibuat, itu idealnya harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Nah, itu tadi ya, proses pembentukan melibatkan masyarakat, tujuannya untuk menjalankan apa konstitusi, kemudian tidak boleh. Nah, persoalannya gini, kalau ada satu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, itu kemudian dirasakan atau dipandang itu tidak mewadahi atau ini ya, memfasilitasi kepentingan warga negara atau organisasi atau apa. Nah, maka konsekuensinya secara yuridis sifatnya adalah tetap berlaku. Nah, itu karena ada dalam hukum administrasi itu ada prinsip presumptio justiae causa, presumpsi, presumption, praduga keabsahan satu undang-undang. Jadi undang-undang yang dibuat sejelek apapun itu tetap berlaku sepanjang nah, sepanjang belum dicabut atau belum diamandemen oleh pembentuknya sendiri, gitu ya. Apakah itu apa DPR atau presiden yang mencabutnya, karena itu berkaitan dengan asas kontraktus aktus, siapa yang membuat dia bisa menarik kembali. Yang kedua, konsekuensinya dengan kalimat dibatalkan itu ada fasilitas hukum yang dijamin oleh konstitusi, yaitu warga negara yang terkena ekses atau dampak berlakunya suatu undang-undang yang dianggap itu tidak memenuhi syarat formil atau syarat material, maka warga negara, apakah itu organisasi atau badan hukum atau masyarakat hukum adat, itu bisa melakukan challenge atau juga dengan judicial review, ya, uji formil, uji material kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Itu kalau terhadap undang-undang. Tapi kalau di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Jadi itu ada konsekuensinya di sana, punya potensi untuk di challenge, bahkan bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu, Mas Kadri. Baik, berarti jalan keluar yang bisa dicapai adalah dengan melakukan judicial review itu tadi ya, Pak ya? Ya, salah satunya begitu. Baik. Kemudian mengenai Legal formal, ya, oke, ya berikutnya, silakan. kemudian mengenai apakah Omnibus Law ini menurut Pak Sumali cocok untuk sistem hukum yang ada di Indonesia? Ya, jadi gini, Omnibus Law ini sesuatu yang relatif baru ya, diperkenalkan di Indonesia gitu ya. Jadi Omnibus Law itu adalah satu metode atau cara bagaimana undang-undang itu diupayakan, diasumsikan bisa mempermudah orang-orang yang nanti akan dikenakan peraturan ini, difasilitasi oleh undang-undang ini, yang sebelumnya undang-undang itu tersebar di berbagai macam peraturan. Nah, ini tidak disatukan. Nah, ini model seperti ini yang tadi saya katakan di model Anglo-Saxon itu relatif baru, ya, tepatnya baru bulan Juni kemarin, ya, bulan Juni tahun 2022 itu undang-undang pembuatan peraturan perundang-undangan itu baru disahkan. Nah, selama ini yang dikenal adalah model pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah yang dianut di civil law, yang istilahnya menggunakan istilah kodifikasi, kodek. Jadi istilahnya dibukukan dalam satu kitab, tapi peraturannya sejenis. Misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdiri dari 4 buku. Ya, 3 buku. Buku satu tentang bagian umum, buku satu tentang kejahatan, buku kedua kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Tapi itu ketentuan yang sejenis. Nah, Omnibus Law itu peraturan yang bermacam-macam, beraneka ragam. Sebagaimana pemerintah atau Presiden Jokowi tentunya yang pernah mendeklarasikan di awal periode kedua itu, kemudian di follow up dengan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ya, undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Sapu Jagat. Ada Undang-Undang Tenaga Kerja, ada Undang-Undang Pajak, ada Undang-Undang Pendidikan, ada Undang-Undang Pertambangan. Itu hendak diperbarui atau bahkan ya istilah direvisi, digabungkan dalam satu undang-undang, yaitu untuk tadi ada tujuan atau kepentingan yang kadang di dalam penjelasan undang-undang itu tidak ditemui, gitu ya. Tapi yang muncul adalah hal-hal yang sifatnya baik. Artinya ada harmonisasi peraturan, ada sistematisasi supaya itu. Tapi di balik itu semua, model Omnibus Law itu termasuk juga di beberapa negara yang saya sebutkan tadi, Kanada, Filipina, Selandia Baru, dan sebagainya, itu adalah bagian ini pembentuk undang-undang pemerintah presiden maupun DPR itu untuk ini apa mengkapitalisasi pendapatan negara. Jadi memberi peluang kepada investor untuk masuk, ya, menanam modal karena negara butuh dana. Dan itu penjelasan itu ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu yang kemudian ada beberapa orang, ya, ada mahasiswa, ada dosen, ada buruh yang menguji undang-undang Cipta Kerja itu ke MK dengan alasan dari aspek formil, tidak melibatkan masyarakat. Tapi di bagian pertimbangan hakim MK itu menyatakan undang-undang ini memang dimaksudkan untuk menarik investor, tapi tata caranya tidak benar karena tidak melibatkan ini orang-orang atau pihak-pihak yang tidak disasar oleh undang-undang itu, tidak diberi kesempatan sebagaimana tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu MK kemudian membatalkan, menganulir Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan alasan undang-undang ini cacat formil karena tahap pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu, ya. Tidak ada undang-undang itu macam-macam dicabut, ya. Kemudian mengenai nomenklatur, teknik penamaan, kemudian tata cara penyapu, tata cara pembuatan, itu semua tidak dipenuhi. Nah, itu kemudian MK memutuskan dengan putusan inkonstitusional bersyarat atau inkonstitusional conditionally. Dalam waktu 2 tahun kalau tidak diperbaiki, maka ini Undang-Undang Cipta Kerja catat permanen, harus batal. Nah, itulah kemudian pemerintah memaknai, pembuat undang-undang, DPR maupun Presiden memaknai yang menjadi kenapa undang-undang ini Cipta Kerja itu dibatalkan, dianulir, salah satunya metode Omnibus Law itu tidak dikenal oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Nah, jadi ini antara putusan dengan responnya pemerintah itu sebetulnya tidak nyambung, gitu ya. Tapi kemudian yang dilakukan oleh pemerintah adalah cara memperbaiki proses pembentukan yang tidak melibatkan banyak warga negara itu dijawab dengan membuat undang-undang yang mengakomodasi Omnibus Law. Nah, itu. Jadi Omnibus Law itu sesuatu yang relatif baru bulan Juni kemarin. Nah, persoalan metode ini cocok apa tidak itu tergantung dari apakah syarat formil materinya itu terpenuhi enggak, ya. Apakah ini lebih banyak memberikan manfaat atau maslahat bagi banyak orang, bagi negara, ataukah sebaliknya. Nah, itu tentu Mas Habib dan
kolega teman-teman di ITI bisa melakukan kajian seperti itu. Jadi, terima kasih. Oke, baik. Kemudian dengan sedang tren diberlakukannya Omnibus Law yang seperti ini, Ya, apakah dengan Omnibus Law suatu negara bisa disebut mengalami suatu kemajuan dalam bernegara, Pak Sumali? ya. Jadi kemajuan itu apa relatif gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan Omnibus Law itu sendiri kan maknanya apa satu teknik pembuatan undang-undang. Ya, di dalam ilmu hukum itu ada semacam apa ya, ukuran hukum yang benar apa tidak itu tidak dikaitkan dengan apakah suatu masyarakat itu modern atau tidak. Ya, sehingga di dalam pemberlakuan sistem hukum itu dalam hal tertentu sistem hukum adat itu juga masih diberlakukan karena fungsi kepentingan untuk menjaga satu masyarakat itu menjadi tertib dan sebagainya itu bisa tercapai dengan sistem hukum adat. Sistem hukum agama Islam juga baik. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan Omnibus Law itu suatu kemajuan apa tidak. Ya, jadi itu tergantung dari kalau isinya itu makin memberikan kebaikan, kesejahteraan dan keadilan sosial itu menjadi ukuran. Maaf, ini saya potong ada tamu ya. Oke, monggo Pak Sumali. Ya, Oke. Kemudian berikutnya, selain dilakukannya judicial review tadi, apakah ada cara lain bagi masyarakat untuk menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap proses RUU ini? ya. Jadi kita hidup di alam demokrasi gitu ya. Jadi eh, aturan kita, bahkan konstitusi kita itu mengatur hak-hak fundamental dari warga negara. Salah satunya hak adalah untuk menyampaikan pendapat, juga menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Apakah dengan tulisan maupun dengan verbal, selain melalui tata cara tadi yang disebutkan Mas Hafid tadi, melalui uji materi. Nah, salah satunya yang saya amati teman-teman Pak Dokter maupun mahasiswa atau yang lain organisasi itu menyampaikan aspirasi tentang semacam penolakan ya ketidaksetujuan terhadap kemungkinan undang-undang ini akan rancangan undang-undang Omnibus Law itu akan diberlakukan dan saya kira itu sesuatu yang positif itu hak yang dijamin oleh konstitusi ya secara konstitusional itu benar manakala aspirasi-aspirasi yang selama ini harusnya ditampung oleh organisasi lembaga legislatif itu harusnya direspon ya. Bahkan diundang karena itu bagian dari salah satu prosedur tata cara pembentukan undang-undang yaitu didengar pendapatnya gitu ya. Kemudian dipertimbangkan aspirasinya dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan harus dijawab alasannya kenapa setuju tidak setuju. Nah, ya. Bahkan kalau perlu dalam hal tertentu mogok itu menjadi penting kalau itu bagian untuk melakukan penekanan gitu ya. Jadi gini, dulu di dalam hukum, dalam profesi hukum itu tahun 55 itu ditulis oleh Daniel Esler orang Amerika yang Indonesianis studi hukum di Indonesia. Itu hakim itu merasa kesejahteraannya itu tidak sebanding dengan pekerjaannya dan itu disamakan dengan jaksa. Nah, itu padahal sekolah hakim itu harus universitas gitu ya, Rex Hook School. Sedangkan jaksa waktu itu masih setingkat ya SMA atau sarjana muda, tapi gajinya disamakan. Ketika aspirasinya tidak dipenuhi, mogok itu. Nah, itu ya. Nah, persoalannya, nah itu persoalan pilihan ya untuk menekan itu. Kalau itu memang substansial, sekali-sekali itu
mogok, jadi ya, jadi hanya tidak ada demo, ya. Nah, itu saya kira salah satu alternatif. Dan saya setuju itu. Ini Mas Habib. Menarik Pak Sumali. Ya, Kemudian dalam RUU Omnibus Kesehatan ini Pak Sumali, ya. semua undang-undang yang mau diringkas Hmm, masih berusia relatif muda. ya. Seperti katakanlah Undang-Undang Bidan yang masih 3 tahun dan Hmm, cenderung masih relevan. ya. Apa ini merupakan sebuah langkah yang tepat? Mengingat banyak turunan dari undang-undang tersebut yang masih belum dibuat, malah undang-undang yang mau diganti. Ya, jadi tadi kalau secara yuridis, ya, secara hukum formal itu tidak ada masalah. Artinya hukum itu sepanjang itu tidak ada larangan, ya, tidak ada lah. Sebetulnya berapa batas waktu hukum undang-undang itu harus direvisi, diperbarui, tidak ada, ya. Bahkan seperti undang-undang zaman Belanda pun itu sampai sekarang masih berlaku kalau dirasakan itu bisa memenuhi kepentingan publik. Tapi bisa jadi satu undang-undang itu bisa dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun itu bisa direvisi atau dicabut. Ya. Apakah itu dengan Perpu atau dengan undang-undang yang lain. Itu secara hukum kalau jawabannya seperti itu. Kalau menurut saya salah tidak salah. Ya. Benar apa tidak benar. Sehingga kalau dalam dibandingkan dengan apa ini masa presiden 3 periode itu boleh apa enggak? Nah, ini, ya. Atau boleh enggak presiden yang masa waktunya 2 periode itu mencalonkan diri menjadi wakil presiden? Itu jawabannya MK boleh, karena undang-undang tidak mengatur. Nah, persoalannya hukum itu tidak hanya persoalan yuridis formal, tapi ada aspek etik, ada etik formal ini ya, etik hukum, etik legal, ya. Jadi kalau secara etik itu benar enggak itu apa undang-undang yang belum dilaksanakan atau ini undang-undang yang dirasa baik, ya. Kemudian setelah merta diganti dengan undang-undang yang kira-kira itu ada kepentingan apa tertentu dari gitu. Padahal orang membuat undang-undang itu prosesnya lama, butuh kajian lama, biayanya juga banyak. Nah, itu. Secara etis itu tidak baik. Ya, apalagi kalau apa undang-undang itu tidak pernah secara objektif dinyatakan ini undang-undang tidak baik. Ya. Tapi Indonesia itu sekarang ini kan gejalanya seperti itu, Mas Habib. Ya, gejalanya seperti itu. Jadi kalau dalam teori hukum politik itu ada istilah autocratic legalism. Jadi pemerintah itu bersifat otoriter dan menggunakan hukum itu sebagai pembenar itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Nah, itu gejala apa yang terjadi di Indonesia ini. Nah, termasuk nanti kira-kira RUU kesehatan ini, ya, ini saya bukan orang kesehatan ya, bukan orang dari medik ya, tapi melihat dunia medis itu selama pandemi kemarin itu kan menghasilkan banyak orang kaya itu, ya, yang bergerak di bidang itu. Jadi menteri-menteri yang mengekspor apa itu mengimpor ya alat-alat untuk pandemi itu kan banyak yang kemudian secara LHKPN-nya itu menjadi kaya. Nah, Omnibus Law itu tadi sekali lagi kaitannya dengan pajak, dengan investor dan sebagainya. Nah, kalau ini bisa menjadi pundi-pundi ini, nah itu saya kira dibalik yang formal itu Mas Habib. Oke. Baik Pak Sumali. Ya. Kemudian Undang-Undang Praktek Dokter, Undang-Undang Perawat, Undang-Undang Bidan, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan kesehatan adalah masalah yang lex spesialis. Sementara RUU Omnibus Kesehatan ini adalah lex generalis. Ya. Apakah menurut Pak Sumali hal semacam ini sudah benar cara berpikirnya?
Ya, pembentukan RUU Kesehatan ini ya, dengan Omnibus Law? ya. Saya ingin langsung jawab. Itu pendapat yang tidak benar menurut saya ya. Jadi lex spesialis itu adalah hukum yang khusus, sementara lex generalis itu hukum yang umum. Kalau di apa dalam semacam contoh ini ya, itu undang-undang yang umum itu misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu undang-undang yang khusus adalah undang-undang tindak pidana tipikor yang di mana ada apa tata cara pembuktian dan sebagainya itu yang di dalam tindak pidana umum itu tidak boleh apa tidak boleh, tapi dalam tindak pidana khusus itu boleh. Misalnya dalam tindak pidana umum itu penyadapan tidak boleh, tapi dalam tindak pidana korupsi, terorisme yang dikategorikan khusus sebagai kejahatan luar biasa butuh langkah-langkah khusus. Nah itu boleh, ya. Penyadapan boleh. Nah, sekarang dibandingkan komparasi antara Omnibus Law itu bukan undang-undang, tapi sebetulnya lebih sebagai teknik penyusunan undang-undang yang baru, di mana undang-undang yang beragam itu tidak satukan, dikumpulkan menjadi satu produk undang-undang. Jadi idealnya misalnya undang-undang yang beragam tadi, undang-undang kebidanan, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, itu misalnya dijadikan satu omnibus law sepanjang itu tidak dirubah yang hal baik, ya, atau justru ditambah yang baik, itu tidak ada masalah. Ya. Ya. Persoalannya adalah kalau ini bagian dari siasat, bagian dari metode untuk mengkaburkan, ada kepentingan di balik, ya, tujuan yang tersembunyi itu kemudian dikamuflasekan itu di dalam satu undang-undang yang kalau itu dikumpulkan jadi satu, orang susah membacanya, susah jangankan orang di luar hukum, orang hukum sendiri kalau baca itu susah kalau banyak itu, ya. Jadi contoh Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu ada 1.200 halaman. Itu ya cara membacanya itu ya, susah gitu. Nah itu tapi itu dilakukan ada kepentingan di balik itu yang tidak disembunyikan dengan ya, saya kira itu. Jadi tidak benar ini bukan lex spesialis, bukan yang satu bukan lex generalis. Yang satu memang undang-undang, yang satu memang teknik penyusunan yang diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bulan Juni yang baru lalu. Ya. Baik, terima kasih konfirmasinya, Pak Sumali. Ya. Ya. Kemudian, apabila undang-undang ini diundangkan dan draftnya tetap seperti yang ada sekarang, dengan substansi yang ada sekarang, kemudian bagaimana potensinya untuk dilakukan judicial review ke MK? Dan jika bisa, berapa kali undang-undang ini bisa dilakukan judicial review? Ya, jadi potensi ini undang-undang ini untuk dilakukan judicial review itu sangat mungkin, ya, sangat potensial karena tadi baik dari aspek formil maupun dari aspek material. Dari aspek formilnya adalah tadi apabila di dalam penyusunan ini organisasi atau individu atau profesi itu tidak diberi ruang yang cukup, gitu, yang disebut dengan participation meaningful, partisipasi yang bermakna itu. Kemudian ya secara kewajaran, ya, ukuran membuat undang-undang itu tidak sebulan 2 bulan gitu ya, tapi harus diujikan, diserap administrasinya, itu bisa menjadi salah satu alasan untuk mengajukan uh, ini pengujian undang-undang omnibus law ini. Kalau itu sudah jadi undang-undang, ya. Nah, yang kedua tentu dengan yang aspek materialnya. Ada enggak ketentuan materi-materi yang dirasa itu bertentangan dengan konstitusi
dan juga bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Jadi di dalam MK itu membuat peraturan tentang pengujian undang-undang itu, satu tentang kalau mau uji formil, maka batasnya adalah diberi waktu 45 hari. Kalau undang-undang itu sudah digedok, diundangkan dalam lembaga negara, warga negara, atau organisasi atau badan hukum, punya waktu 45 hari. Kalau lewat 45 hari itu dianggap out of date, ya, kadaluarsa. Yang kedua, berkaitan dengan muatan, substansi materi pengaturan undang-undang Omnibus Law Kesehatan ini, itu kalau dianggap bertentangan dengan hak konstitusional pemohon. Jadi nanti siapapun warga negara, individu, dokter pribadi, bidan pribadi atau apa, itu punya hak konstitusional untuk menguji. Jadi satu legal standingnya, hak untuk supaya bisa menguji di MK itu, satu harus warga negara, dua harus ada dibuktikan kerugian konstitusional. Ada enggak kerugian dengan aturan begini? Nah, termasuk ide itu mau dikooptasi di bawah menteri. Nah, itu kan sesuatu yang aneh. Ya. Saya ini kan juga anggota advokat. Dulu pernah jadi hakim, itu jadi anggota ikatan hakim. Itu kalau di bawah naungan birokrasi, enggak muncul itu. Kemandirian itu profesionalisme itu sifatnya lebih menjadi ya birokrat, menjadi pegawai. Padahal organisasi profesi itu bukan itu. Ya. Jadi kemudian caranya warga negara Indonesia ada kerugian, ada kausalitas antara berlakunya undang-undang dengan kerugian. Dan kemudian ada kalau undang-undang ini dicabut, itu harus bisa menghilangkan kerugian konstitusional. Nah, itu. Jadi sangat potensial untuk ini, ya. Nah, dan itu saya kira mulai sejak sekarang saya setuju kalau ID maupun masing-masing itu dia melakukan kajian untuk persiapan suatu saat kalau ini jadi undang-undang, itu kalau mau diuji ke MK itu kita punya argumen yang yang ini kalau dalam bahasa hukum unreasonable doubt, beyond unreasonable doubt, sesuatu yang di luar tidak ada keraguan lagi, ini memang aturan yang buruk. Nah, kemudian sambil menyiapkan nanti alat buktinya apa kalau kita berargumen ini, itu yang bisa mendukung supaya suatu ketentuan itu menjadi batal, menjadi konstitusional. Ya, saya kira itu punya potensi. Ya. Menyambung pertanyaan yang tadi, Pak Somali, berapa kali kemudian undang-undang bisa dilakukan judicial review? Ya, jadi menurut ketentuan atau hukum acara pengujian undang-undang yang dibuat oleh MK itu pada prinsipnya satu produk undang-undang yang sudah diuji diputus itu tidak boleh diajukan lagi kalau itu ditolak atau karena dalam hukum itu ada asas ne bis in idem. Satu perkara itu kalau sudah diputus, sudah inkrah, sudah itu berkekuatan hukum tetap, itu tidak boleh diajukan lagi. Tapi MK kemudian memberikan pengecualian. Satu produk undang-undang itu bisa diuji lebih dari sekali jika pemohonnya berbeda, kemudian alasannya, kemudian bentuk kerugiannya itu berbeda dengan itu. Dan itu dalam praktek beberapa kali satu undang-undang itu diuji lebih dari satu kali. Ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan pertama menguji seluruh undang-undang dinyatakan, tapi kemudian yang berikutnya lebih detail. Atau yang lain argumennya dari aspek yang berbeda. Itu masih dalam praktek itu terjadi. Nah, itu. Okay. Kemudian,
adakah contoh dari undang-undang yang kemudian ditarik kembali? Dan apa penyebab undang-undang Ya, tersebut sampai ditarik kembali, Pak? ya. Jadi undang-undang yang sebetulnya sudah disepakati ya di oleh sebagian besar anggota legislatif itu bisa saja dalam pelaksanaannya itu kemudian belum diundangkan, belum dinyatakan berlaku. Terutama kalau ada apa ini apa reaktif atau ya apa semacam masyarakat atau warga negara itu mengalami penolakan kan ya, apakah melalui demo atau apa. Yang paling konkret adalah rancangan undang-undang KUHP. Jadi rancangan undang-undang KUHP itu yang sudah dibuat sejak lama, sejak tahun 60-an itu, sudah berkali-kali direvisi dan beberapa kali dinyatakan mau disahkan itu, ternyata tarik ulur karena ada beberapa ya menganggap ini sangat represif, kemudian ini tidak ya hal-hal yang sifatnya remeh-temeh dimasukkan, membungkam demokrasi. Nah itu bisa. Jadi, nah termasuk itu tadi, ya, rancangan undang-undang kesehatan gitu. Tapi dalam apa? Ketika negara itu secara politis, ya, secara apa fasilitas anggota dewan itu bergabung dengan pemerintah, itu sebetulnya kalau penolakan itu hanya menunggu timing yang tepat. Ya, hampir undang-undang yang di ini selama pemerintahan Presiden Jokowi ini beberapa kali undang-undang seolah-olah dinyatakan atau tidak berlaku atau ditunda atau apa, tapi menunggu momennya ternyata termasuk undang-undang revisi KPK yang itu banyak penolakan dari masa publik itu ternyata kemudian tetap diundangkan walaupun isinya melemahkan KPK. Nah, itu. Ya, itu jadi kita harus siap di ya rezim undang pemerintahan yang apa oposisinya itu relatif kecil ya sebagian besar partai itu pendukung pemerintahan dan anggota partai banyak menjadi menteri. Nah itu dengan penolakan macam-macam itu tidak ada. Apalagi polisi dan tentara di bawah apa commander chief of itu eksekutif presiden. Nah, itu Pak Mas Habib. Jadi kita Baik, siap-siap untuk suatu saat harus judicial review kalau itu enggak. Ya, baik. Baik, ya, pertanyaan terakhir, Pak Sumali. ya, Apa saran Bapak terhadap orang-orang kesehatan dalam kondisi menghadapi Omnibus Law kesehatan saat ini? ya. Yang pertama gini, ya, tetap sabar, tetap waspada, dan lakukan kajian, ya, penggalangan opini, kemudian ya semakin fokus. Gitu. Yang kedua, kita ini eh, menunggu hasil. Jadi gini, Undang-Undang Omnibus Law itu sekarang lagi diuji di MK, ya, perkara nomor 82 nomor sekian sekian. Jadi ada buruh, ada dosen, ada aktivis itu yang mempersoalkan pasal 64 Undang-Undang nomor 13 tahun 2022. Undang-Undang tentang pembentukan peraturan pembentukan undang-undang. Undang-undang P3, peraturan pembentukan undang-undang. Pasal 64 itu adalah pasal tentang metode pembuatan undang-undang melalui mekanisme omnibus law. Nah, yang dipersoalkan, jadi ini pengujinya ini mempersoalkan secara formil, ya aktivis atau LSM atau buruh atau mempersoalkan bahwa pembentukan pasal 64 atau pembentukan undang-undang ini, pembentukan peraturan undang-undang yang salah satu isinya omnibus law itu pembuatannya secara tergesa-gesa, tidak melibatkan aspirasi masyarakat, yaitu tadi argumennya tidak menjalankan apa participation of meaningful tadi. Jadi
secara senyap kemudian tiba-tiba muncul, ya, demi untuk melegalkan undang-undang Cipta Kerja itu. Nah, itu sekarang diuji. Nah, pertanyaannya potensinya. Jadi kalau dokter kan selalu bertanya, ini potensinya berhasil apa enggak ini? Nah, kalau melihat apa potensi dikabulkan enggak uji formil oleh MK itu? Kalau kemarin Undang-Undang Cipta Kerja itu apa suara mayoritas dengan suara minoritas itu split decision. Jadi kalau hakim MK itu memutus itu ada 9 orang, maka yang 5 itu setuju batal, undang-undang ini inkonstitusional, yang 4 orang itu menganggap masih ini, masih apa? Undang-undang Cipta Kerja itu konstitusional. 5-4. Nah itu. Jadi dalam dunia hukum itu kebenaran itu kemudian ternyata kalau tidak sepakat ditentukan oleh voting, ya, mana suka-suka yang ini. Nah nanti juga begitu. Ini kemungkinannya walaupun sudah diuji, walaupun secara real itu pembentukannya tidak memenuhi syarat formil, tapi bisa jadi hakim itu punya pendapat yang dulu apa tidak setuju bisa menjadi setuju. 5-4 sekarang bisa 4 menjadi 5-5. Jadi ini ada satu anomali dalam dunia hukum kita, ya. Termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi itu jangan kita lupa, itu adalah adik iparnya presiden. Adik iparnya presiden. Nurut etika atau bahkan nurut hukum, itu orang yang hakim yang menangani perkara yang punya kaitan dengan kolega, dengan kerabat, itu akan menimbulkan konflik of interest dan harus mengundurkan diri. Itu ada asas namanya nemo iudec idinius in properia causa. Jadi hakim itu harus mundur saat menangani satu perkara dengan alasan ketidakpatutan. Tapi faktanya, ya, Ketua MK itu ketika menguji peraturan undang-undang yang berkaitan dengan kakak ipar, ya, undang-undang IKN misalnya, termasuk undang-undang omnibus law, itu dia tidak mau mundur. Itu yang jadi persoalan, ya. Jadi persoalan etik di dunia hukum itu sekarang yang menjadi ini, ya, menjadi persoalan utama. Itu saya kira satu itu, dua, yang ketiga ya tadi tetap gerakan suara kritis, ya, menggalang opini, dan kita masih punya alternatif yang secara konstitusional di apa difasilitasi untuk menguji di MK, dan kita berdoa mudah-mudahan, ya, MK itu dibukakan hatinya, gitu. Karena MK itu adalah hakim yang katanya wakil Tuhan di muka bumi, gitu ya. Nah itu begitu, Mas Hafid. Baik, terima kasih Pak Somali atas Ya, kesediaannya hadir di ya, IDJ News secara online. ya, terima kasih. Matur nuwun. Semoga, Ya, saya Hafid ya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. semoga apa yang Ya, Bapak sampaikan di sini memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya Habib terima kasih. Albab. Sampai jumpa di IDJ News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.